jauh sama Yusuf, anak seingkir Yusuf. Wahai lagi wakil Kosmana teman-teman paring al-amar berseparing sop Allah alaihi yang atas kita beristimai iklan kumpul. Indah usah temen kelakuan manti sapane wong yang tak kita kuasa peman. Maknane Yakob tegese wedi sapa man Allah ing Allah. Wa yasbir lan sabar sapa man alama ing atase perkara ya ana lugu kang merkoli sapa man ing man. Fa inna wa mongko satemene Allah ilahi di ora nyanyi ana sapa Allah ajrul muslimina ing ganjarane wong sing nglakoni ihsan. Fihi tetep ing dalam dawu al-muhsinin wa tu-zahiri utahi nglesakno isim dzahir. Maknane al-muhsinin mau di al-mutmari ing panggonane isim dzahir. Mestine iku innahu mayattaqi wasfir fa innahu la yuhu hu balik teng man. Kalau padha matur sapa ikhwati Yusuf, tawa demi Allah. Lakat asaroka teman-teman milah ka ing sira. Faddola tegese ngutamakno ka ing sira sapa Allah. Faddola tegese ngutamakno ka ing sira sapa Allah ale nangalano ing atase kita. Bil mulki kelawan jabat raja atau bil mulki kelawan kerajaan wa ghairi lan yani al-mulki. Wa inna kelakuan mukofafatun ewa inna tegese satemene kita kunal kita iku lakoti inayektine wong sing salah kabeh. Atimina tegese wong sing dosa kabeh di Amerika ing dalem tentang sira di Amerika ing dalem urusane sira. Fa adallana laka mongko saiki wis nyinakno sapa wana ing kita laka menakno sira. Kala dawuh sapa Yusuf la tasrifa alaikumul yaum. Lata riba ora ana saling menghujat iku maujud. Aita tegese ora ana maidu iku maujud. Alaikum ing atase sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina. Khoso nertemtokno sapa Nabi Yusuf ing dawuh al-yauma bizikri kan kasebut ya ana ukra sakmene al-yaum kumadinatu tasribi iku tempat panggonane menghujat utawa napa. Melehno cara Jawa melehno. Faqir mongko liyane hadal yaum aula iku lho utama. Ya suruh muga-muga nyepura sapa Allah wala kumaring sira kabeh. Wa Allah arhamur rahimin iku welas-welase dat sing welas. Wa ta'ala lan takok sapa Nabi Yusuf ing iwah nabi saking bapak Ikhwan. Faqalu mongko padha matur sapa Ikhwan zahabat aina. Zahabat ilang apa enaku mripat lorone abu ni. Faqala mongko dawuh sapa Yusuf. Idhabu bi komisi hadza. Idhabu budalana sira kabeh di komisi kelawan jubah ingsun. Hadza ya ikilah komisi. Wa wa ta'al komisi Ibrahim iku jubah Nabi Ibrahim. Alladzi rupane komis labi sakang nggo sapa Ibrahim ing komis. Sina ukian alikane den lempar sapa Ibrahim tinari ing dalam geni. Karena ana pal komis fi uluki ing dalam gulune Ibrahim fil jubbi kana ana apa komis iku fi uluki ing dalam gulune Yusuf. Ing dalam lahir Yusuf fil jubbi ing dalam pas dibuang sumur figoya pas jubbi wa ta'al komis menal jannati sangi swarga amaru merentahno amaru bi Jibril bi irsali amaru merentahu ing Yusuf sapa Jibril bi irsali kelawan ngeterno komis to kelan ngirimno komis pakola lan dawuh sapa Jibril innabi sak temne iku ing dalam komis ikhan ana bau walayu kalan ora den tumibakno apa komis alam mutalan ing atase wong sing den coba illa ufiya kecuali den paringi mari sapa al mutala fa'alquhu ala wajhi abi yati basira fa'alquhu mongko ngusapno sira kabeh utawa ndakok sira kabeh terus sakniki ngusapo sira kabeh uke alkomis komis mbok usapno ala wajhi abi ing atase wajahe bapak ingsun. Nah, sebab utakno ya ati mongko bakal teko sapa abi. Yaksir tegese dadi sapa abi dadi iku basiron wong sing iso ningali. Waktu lan ana sira kabeh ning sunbian dikum kelawan keluarga sira kabeh asmaina halis kabehane. Walama fasodatan semangsane wis metu apa al-iro apa kafilae ikhwatu Yusuf. Korojat tegese metu apa kafilah rombongane dulur-dulure Yusuf. An-Ari di Misra, saking batas kota Mesir. Ini ku batas kota Mesir, kota Kan'an. Kala mengucap sapa abuhum, sapa bapak Ikhwan, maksudnya Nabi Yakub. Liman maring wong hadara ingkang hadir sapa mamin bani saking anak-anak Yakub, wa auladihim lan anak-anak bani. Inni la ajiburi Yusuf.
Ini saat temen ingsun la aji biyak dene metu ingsun riha Yusuf ing ambune Yusuf. Aw salat nung ibakno utawa nung mekakno menyampaikan lu ing riha Yusuf ilahi maring Yakub apa asoba apa angin soba. Apa asoba apa angin soba. Bi'idnihi lan idine Allah Ta'ala masih rota salah satu ayamin ing jarak 3 dina. Aw sama niyatin utawa lu aw aksara tolu yakin. Laula antu panidun komo orang nganggep goblok sira kabeh ingsun. Tusah diru tegese orang nganggep goblok sira kabeh ingsun laksot tertumun yektene bener sira kabeh ingsun. Kalau padha ngucap sapa bani sing diomongi Nabi Yakub lalu maring Yakub tapo demi Allah tak atone panjenengan lagi dola lika ing dalam kegablas jenengan. Khoto ikat kesalahan jenengan al-qadimi kang dhisik. Manane salah kebablas min ifrotika ngeniku kebablas panjenengan berlebihane jenengan fi mahabbati ing dalam seneng ning Yusuf waraja ilika ilan arep-arep ketemu ning Yusuf ala bujil arti ing atase suwene mongso. Falamma aja mongko pangsane teko utai anu zaidatun zaidah apa al-basyiru apa berita gembira. Maknane berita gembira iku Yahuda tegese teko sapa Yahuda bil komis lan gowo gamis gowo juga. Wa kana lan ana sapa Yahuda iku sama iku tau gowo sapa Yahuda komi sedami ing juga Yusuf sing penuh darah. Jadi udara hubungan di zaman apa ngakali Nabi Yakub. Fa akba mongko seneng sapa Yahuda ayu farihal yen to bunga sapa Yahuda ing Yakub. Kama ahdana kaya oleh tau wisana sapa Yahuda ing Yakub. Alqaw ala wajhi mongko numibakno sapa Yahuda ing napa komis. Etoro kate sing ngusapno sapa Yahuda al-komiso ing komis ala wajhi ing atase wajahe Nabi Yakub. Fartata mongko bali sapa Nabi Yakub roja sing bali sapa Nabi Yakub oleh bali basiron hale wong sing iso mirsani. Kala dawuh sapa Nabi Yakub alam aktulah. Ana orang kang aku maring sira kabeh. Ini saten ingsun alam iku ngerti ingsun minapa saking Allah. Mak ing perkara ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Kalau bodoh matur sapa ikhwan Yusuf. Ya abana do bapak kita. Istaghfir. Kula aturi njaluk sepuro panjenengan ana maring kita. Dulu pada ing boro kesalahan kita. Inna satemene kita kunna kita iku khoti inai wong sing salah kabeh. Kala dawuh Nabi Yakub saufa astaghfiru bakal jaluk sepura ingsun lakum krana sira kabeh robi ing pangeran ingsun. Inna satemene robi wa al-ghafur sing akeh nyepurane ar-rahim tur akeh welas. Akhara kafir sapa Nabi Yakub dari kaing kono-kono donga ila sikri ila sahari marang wektu sakur. Ila sahari marang wektu sakur liyakuna supaya apa donga iku akroba luwih parek ila ijabati marang disembadani. Awalnya lagi Jumat itu diakhirnya maring malam dina Jumat. Sumatawa jalu mengkonoli podo menuju soko Yakub lan Bani Hinis. Yakub lan Bani Hinis danten ila Misra menuju Mesir. Wahoro jalan mapak atau metu soko Yusuf litalaki krono mapak ning Yakub lan Bani. Falamma da'allahu ala Yusufa awa ilaihi adoi. Kalau ada kalau mengkau saling mancing sopo Yakub lan Bani ini ala Yusuf yang atas Yusuf. Fi madrobi ing dalam perkemahan Yusuf. Madrob itu mana nih kemah? Fi madrobi ing dalam perkemahan Yusuf. Awal mengkau mendekap sopo Yusuf. Doma tegese mendekap sopo Yusuf ilahi maring Yusuf. Agawai ing bapak lorone Yusuf. Tawong tua lorone Yusuf. Abaru tegese bapak Yusuf Umar lan ibu Yusuf awala tahu to buli Yusuf. Wa qala lan dawuh sapa Yusuf lagu maring kabeh udkulu Misra. Mlebu sira kabeh Misra ing negara Mesir. Insyaallah. Aminina hadis sentosa kabeh. Pada waktu mongko padha mati sapa Nabi Yakub lan sak bala-balane wae sak bali. Wajala salam pinarak sapa Yusuf arah sari ing atase kursine Yusuf. Wa ala ngangkat sapa Yusuf kabeh ing bapak wong tuwa loro Yusuf. Ajlasa tegese ngungguhno sapa Yusuf guma ing abawahi ma'ruf setan Yusuf. Alal arsi ing atase ranjang utawa singgasana. Asare tegese singgasana. Wa qadru lan padha ndiluk sapa Yakub lan kabeh. Agawa tegese bapak loro Yusuf kuwi lan dulur-dulur Yusuf. Lalu maring Yusuf olae khorru sujatan hale wong sing dimblok. Kasus ngenten ndiluk terus
penghormatan Cina. Sujud dan kinain, tapi sujud di lo. Wah di lo. Lawat jabatan orang kok nganti sujud ngletakno apa? Baru. Nanti orang kok sujud sholat. Wakana lan ana apa iki la sujud dan kinain. Sujud dan kinain mutasi atau iku penghormatane Yakub lan ikhwatihi dari zaman hingga mengkono-kono zaman. Wakana lan dapo sapa Yusuf ya abadi hada takwidu ya. Hada utawi ikilah kejadian to derajat iki ku takwidu ya iku barokae iso nekak mimpi ingsun utawa takwidu ya iku kejadiane mimpi ingsun ning kok saking sedurunge iki. Kok jala teman-teman gawe kae ya sapa di pengiran ingsun sakon kelawan. Waktu aksana teman-teman berpuji sapa robi ing ingsun. Ilaya maring ingsun itah rojani nalikane wis ngetokno sapa Robi ni ingsun nasi sini saking penjara lamya kono radewa sapa Yusuf minal jubi saking sumur mergo takar ruman krana mulyano li Allah tajala supaya ora dadi isin sapa ikhwatu dulur-dulure Yusuf wajah sapa Yusuf wajah nek ana sapa Allah wajah nek ana sapa Allah bikum lan sira kabeh minal badi saking desa ibadah tegese saking desa min kajian nazar kota setan rusak atau tadi sing rusak sopo setan beni antara ingsun wa beni wasilah antara dulur-dulur ingsun inna kita temen ngiran ingsun latikun dan sing welas bima mari perkara ya sau kang salah sapa Robi inna wa temen Robi wa alim dan sing pirsa kul iklan makhluk Robi al-hakim tur sing bijak insun aiki ing dalam tindak lampah Robi wa qawalan jumeneng indahu ana sandini Yusuf sapa abu bapak Yusuf arba'an wa isrina sanatan melok Yusuf dalam masa 24 tahun awas sapa asota sanatan utawa sekitar 17 tahun wa kanat ana pemuda pira kuwi masa perpisahan Yusuf pisan Yakub iku sama ni asrota iku 18 tahun arba'in aw samina sanatan wa qadara lan tumeka Yakub Ruheng Yakub, apa armau tu kematian. Fawaso mengkematian sopo Yakub Yusuf. Wasiat ayam milan dia ingin menggawa sopo Yusuf ruheng Yakub. Wayat panarulan mendem sopo Yusuf ruheng Yakub indah abi ono insan ini bapak Yakub. Berarti sandi itu Nabi Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak. Famado mengangkat sopo Yusuf binafsi iklan awak dhewe Yusuf maksudnya dipikul dhewe bapak wa dafa bulan mendem sopo Yusuf kuwi Yakub samata ing dalem kono-kono panggonan samata ing dalem kono-kono panggonan dijajaro Nabi Ishak cuma ada mengkono ibadi sopo Yusuf ila Nasra mare Mesir wa qamalan dimeneng sopo Yusuf badhe sawise kematiane Yakub salah sama istri nasanatan ing masa 23 tahun walau kata kemangsane sempurna apa amruhu urusan Yusuf Pak Ali malah ngerti sapa Yusuf ana ulah temen kelakuan wae dumu iku ora langgeng sapa Yusuf takut mongko bronto apa nafsu apa kejiwaan Yusuf ilal malik ibdain utawa ilal mulk ibdain mari kerajaan sing abadi pakola mongko dawuh sapa Yusuf Rabbi qad ataitan Rabbi doberan ingsun qad ataitan teman-teman paling panjenengan ingsun nal mulki saking kerajaan wa alam ta'ala mulang panjenengan ingsun minta awil ahadis saking nakwil biro mimpi tak diruya tegese nakwil mimpi fatir samawati jentet sing ngatur biro langit wal ardi lan bumi khaliqat samawati tegese ingkang gawe biro langit wal ardi lan bumi antau te panjenengan kuwali iku kekasih ingsun ae mutawalli masolihi tegese sing nguasani biro kemaslahatan ingsun di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan akhirat Tawaffa kulapori materi panjenengan yang muslimat khalil keadaan Islam wal iknilan kulapori mertono panjenengan nopo mempersatukan panjenengan yang bisolihin larang sing soleh-soleh iku min abai iku bapak itu Pak sama kok urip sapa Nabi Yakub usbuan ing pira-pira minggu Ini kitab ini kurang usbuan terus dari anak Allah sekarang usbuan fa'asa ba'da dzalika fa'asa ba'da dzalika usbuan awal walau mi'atun wa isbana salatan selamata walau kita perlu kata sembilan ngerti kita begini
Wa asalan urip sapa Nabi Yusuf badha dalika usbuan ing pirang-pirang minggu wa ma'ala kabudut sapa Yusuf. Walau lan iku tetep Yusuf mi'atun utawi umur 100 wa isruna sanatan lan 20 tahun berarti 120 tahun. Wa tahasyalan dadi rebutan. Nggih. Wa tasyahalan dadi rebutan musyawah maksudnya irinan sapa al-misrun biro-biro Mesir di Qobdihi ing dalem kubur ing dalem mendem ning Yusuf. Pada alu mongko gawe sapa al-misriyun ruwe Yusuf disuduke ing dalem pertimin marmare saling marmar. Bagaimana ulang padha mendem sapa Mesir ruwe Yusuf di alam nil ing dalem nil sing paling dhuwur. Lita umat supaya baru sing kaso lita umat supaya nyumrambai opal barokah dari bayi ing sisi lorone nil. Wa mane kuburane nabi kok dhuwur merapi ben kuwabe ning isor tedu keduman mau ibu nasar Fatuhana kan musuhin dan pintu akan orang entah yang wujud dimulki kedua kerajaan apa. Dari kau yang mengkonon kafe dari kalimat min amri Yusuf min amri di tengah tanging biro-biro cerita barang gaib. Akhbar iman kesi biro-biro ceritanya perkara bukan boleh pokoknya antara tanging siro yang Muhammad. Noti ikam paring wahyu ingsun bi ing dalem ile kamar siro. Wa ma kuntalan ora siro Muhammad tajim ana ing sandinge ikhwati Yusuf lan ikhwati Yusuf. Itas mauna likane padha bersepakat sapa ikhwati Yusuf amrul ing urusane ikhwati Yusuf. Tiga ing dalam ngreka dhewe Yusuf. Ajamu sing padha niat sapa ikhwah alaihi ing atas Yusuf. Warung khalid ikhwah yang kuruna ngreka dhewe sapa ikhwah lan Yusuf. Elam tak dulu tegese ora nekani sira Muhammad rum ing ikhwata Yusuf. Fata ni pamtos bae ngerti sira Muhammad kisah tagum ing critane ikhwati Yusuf. Patut pira mengko nyritakno sira Muhammad dia kelawan kisah. Wa ina makhtala an hasilaka bi sira wa ilmu apa ngerti ning kisah min jihadil wahyi saking arah wahyu. Wa ma asaruna salan ora ono te akeh manusa ahlama kata nek penduduk Mekah. Walau harus karena janton niat teman sira Muhammad ala imanihim. Kue tenanan lah oleh berjuang. Wong-wong tetap dimukminin itu tetap orang belum iman. Wa ma tasalu alaihi min ajr lan ora dari sira Muhammad yang penduduk Mekah alaihi ngatasi Quran ayat Quran ajr sanging upah. Tak butuh kang alap sira go ing ajr. In wa ora te Quran ayat Quran bila zikrun biswali dikir itu tun kesenat khatil alamin al-kathir umta alam. Ini kalau kata yang saking dalam bulan niati apa ini mengkong bulan Muharram ini ceritanya itu mengenai itu lah terangkan. Kau intinya cerita niku Yusuf niku akhirnya nopo ngaku nanti ini Yusuf. Jadi Yusuf niku intinya akhirnya ngaku nanti ini sinten Yusuf. Niku kan kitab-kitab saraf diterangkan. Ketika dulur-dulur Nabi Yusuf itu kan menyoal, kan tidak tahu nih kalau si raja itu dulurnya yang tahu di sio-sio itu benar. Ketika benar Binyamin itu kan ditahan oleh Yusuf berdasar dituduh nyawa dari dulur-dulur Yusuf. Kalau iya sering faktor saroko aku lalu nengkok. Nah panjang Binyamin ku nyolong Yusuf kaya kakak ini penggawaiannya di nyawa. Iku sakjane Yusuf sempat murka, kepen hukum dulu-dulu itu kok CLE sangkome. Kenapa? Dasar itu wis kuwasa. Tapi ketika mau dihukum, beliau sempat memutuskan dieksekusi, mau dihukum. Si dulu-dulure mengajukan permohonan innalahu aban syekhon kabiron fatus ahadana maka. Raja Bunyamin di bapak sing rentah. Mbok anak kan Bunyamin. Aku wae salah kita dari kita. Kau Bunyamin kesayangan bapak itu suai. Nak nanti botak kan kok bapaknya nopo jadi merana. Jadi Yusuf kan mikir. Padahal bapak Bunyamin maksudnya di situ nabi itu ya kok bapak itu. Mulai dari itu Muhammad dan nopo. Walhasil akhirnya pulang. Ketika pulang ini tenggine cerita-cerita kitab syarat yang buat diterangkan tentang kitab berikini itu.
ketika bapak Nabi Yusuf itu Nabi Yakub. Nabi Yakub dikai informasi nak Binyamin ditahan seorang raja Mesir. Mereka dituduh nama. Lalu terus kirim surat. Kirim surat itu ngambil nama kebesaran. Min Nabiillah Yakub. Ini surat dari Nabinya Allah Yakub. Jika anak saya salah dan engkau tahan, maka saya ikhlaskan atas nama hukum Allah. Tapi nak anakku rasa salah untuk tahan, kita apa? Total ngasih hitung turunan raklar mana? Jadi mulai istilah yang patut untuk hitung turunan raklar nama. Jadi mulai ini itu ada istilah diskusi anak turun ini. Jadi kalau suka anak turun ini, orang kiri anak nama turun. Nabi itu tambah yakin bahwa itu saudara-saudara dia karena suratnya Nabi Yakub itu khas nubuwah, khas nubuwah. Walhasil Nabi Yusuf terus memutuskan timbang berlarut-larut, dia menunjukkan nak dia cinta Yusuf. Ketika dia menunjukkan nak Yusuf, guru-guru mulai kenal, inna kala anta Yusuf, apa betul kamu Yusuf? Terus kola anak Yusuf, yo aku itu Yusuf. Nah, kesimpulan dari cerita tentang Yusuf adalah, nah, begini kitab-kitab diterangkan. Nabi Yakub niku nate nyembelih anak sapi, pedet cara Jawa pedet. Niku di depan ibu, di depan apa? Terus ibu sapi niku njaluk ning pangeran Gusti. Nabi Yakub kekasih jenengan. Tapi dia sembrono nyembelih anakku ning arepku. Kudu jenengan hukum tahu pisah anak kesayangannya kaya kula terpisah mbek anakku. Di pangeran adil terus dituruti. Nah contoh kasus ekstrim disembelih, tapi nopo dituruti. Akhirnya Yusuf dipisah kalian Nabi Sinten. Ya. Mengenai kitab-kitab fikih diterangkan oleh Abdul orang aja anak ya, Abdul anak tapi orang aja nopo. Jadi di umur menyusui itu tidak boleh nopo di. Mengenai kata kiai yang fatwa itu sapi wedok dikawin no suntik itu haram. Mau sapi orang lain mati seks. Itu orang dolim. Kon ngelahir nolor tapi orang menikmati nopo seks. Itu ya dolim. Nopo. Jadi sebenarnya sapi ku protes ya Allah saya di dunia dan diberi kenikmatan nopo. Itu ya orang sih. Mereka dipisah anak tapi ya Allah kon ngelahir nolor tapi tidak tahu nopo. Sementara manusia itu kan suntik, amen. Jadi sapi sebenarnya mensomasi wong-wong sing tukang nyuntik nopo. Mulane kata iki sing fanatik semua nyuntik sapi dhewe. Sakake karo rasa dhewe kata. Ya masuk akal cara hukum kira apa? Karena bagaimana tadi cerita-cerita bahwa keadilan Tuhan itu juga menyentuh ninggone alam hewan. Ya, juga menyentuh ning alam nopo? Hewan. Sehingga banyak nabi yang diadili karena kesalahan terhadap hewan. Kesalahan terhadap nopo hewan. Maksud sing cerita malang bekerja di Nabi Yakub niku dihukum pisah mbek Yusuf. Mergo nate nyembelih anak sapi ning ngarepe mbok nopo. Banyak cerita-cerita yang demikian. Terus ulama-ulama fikih mengiaskan apa boleh menyuntik sapi yang supaya dia hamil. Itu kata sejarahnya tidak boleh. Kau sakit sapi itu, kau kelahiran terus, ojo kau jadi ibu-ibu. Kelahiran sakit boleh sakit. Mana orang butuh bukti orang tua. Kau kelahiran pulau. Kau banyak yang malah boleh. Kan kasusnya kenapa diulang lagi, mau sakit lagi? Ya karena masih menikmati hubungan apa? Dan saya sapi kalau kelahiran nonton, tanpa menikmati hubungan apa? Masa sakit, no? Terus. Nah, misalnya di pakaian haram ya populer. Di pakaian haram tentu tidak normal. Tapi di mana ini bapak ibu kita. Walhasil akhirnya Yusuf itu dipertemukan Nabi Yakub. Dipertemukan Nabi Yakub lewat proses yang panjang. Jadi udah gini cerita-cerita. Ketika Nabi Yakub mau ke Mesir, karena sudah yakin itu Yusuf. Karena Yusuf itu seorang raja, itu dipapatkan perbatasan. Dipapatkan perbatasan. Jadi sebelum beliau datang, Nabi Yusuf sudah memperskemahan di perbatasan Mesir dengan 4.000 pasukan. Itu semua pasukannya itu ngangge kalung emas, ngangge kalung kebesaran. Nabi Yusuf tenggine perkemahan, ada raja-raja besar. Pas Nabi Yakub rawuh,
Dari Nabi Yakub kiai di lugu ini kan gitu. Dari takon sak Mesir padang pasir 4.000 pasukan pun penuh, padang pasir penuh pasukan. Dari Nabi Yakub ya Yahuda Al-Wa Fir'aun Misra. Fir'aun nama gelar ya kados. Fir'aun nama apa? Yahuda. Apa iku pasukane wong Fir'aun. Jadi kalau wong sing mulya niku kok Fir'aun sing mulyane. Maksudnya wong lungguhe kok dikawal wong Fir'aun. Patah. Jadi Yahuda. Boten niku anak dengan segede pulau dia mesti kok. Niku anak itu dengan segede pulau. Kalau ada Nabi Yakub di papar Nabi Yusuf serangkulan semacam-macam. Terus niku cerita Rafa ke ya al-arsi wa qaru lagu napa sujud. Lah wa qaru lagu sujud itu makna dasarnya kan jungkel kelawan sujud. Tapi itu disepakati oleh ulama Islam seluruh dunia bahwa sujud yang kayak sholat itu tidak boleh dilakukan untuk siapa saja selain Allah. Sehingga kalau ada ayat waqaru lalu sujud dan jungkel cara sujud itu mau ditafsiri sujud dan hina ilmu mandok tak paham. Jadi kadang paham ya, tentang mengatakan kan film-film Cina mana mengatakan. Jadi begitu. Tidak ada ulama yang membayangkan saudara-saudara Yusuf sujud ngatus jungkel sujud sholat. Ini perlu dicatat. Tidak ada ulama satupun yang membayangkan waktu lalu sujud ngatus ngatus sholat. Karena itu muhtasun lillah. Sujud yang kayak itu hanya untuk Allah. Siapapun dibegitukan pasti musyrik, termasuk Nabi Muhammad sekali. Sebab itu sujud yang terjadi pada Sinten Yusuf, semua ulama menggambarkan namun tidak. Sujud dan sinain, lawat ucap batin. Kata Imam Ghazali tadi, lawat itu apa? Ucap batin. Orang nanti kalau sujud ini perlu dicatat. Begitu juga zaman Nabi Adam. Ketika Allah menyuruh para malaikat sujud pada Adam, itu ya bukan sujud kayak apa sholat. Ini bukan juga. Paham ya? Terus itu harus dicatat. Jadi kita ini berbeda. Nah, belum mata kedua mati melungker itu tidak ilmu cukup didorong. Sujud dan sinain kata Imam Suyuti lawat ucap masjid. Karena kalau sampai begitu itu muhtasun lillah. Kalau sampai enggak sujud di sholat itu khusus spesial bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kata ulama itu jika dilakukan pada siapa saja hukumnya murtad. Ya hukumnya apa? Murtad. Mulai sekarang kalau ada cerita-cerita sujud selain Allah, misalnya kita Heraklius cerita apa bentuk-bentuk penghormatan, itu tidak ada yang sampai waktu jahal alal arti. Ini sudah sampai. Ya, kenapa? Tidak sampai. Hanya sujudan apa? Tahiyatin lawatu apa? Sing nak cerita ontok kusumone gitu gua. Kalau Nabi Yakub itu dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta Nabi Yusuf niku gak ada warisan gamis baju ontok kusum atau kali jogo niku. Sing warisan saking Nabi Ibrahim. Lah niku gak ada rahmat ngomong mujizat. Nak didakok tenggene tiyang sing berpenyakit mesti disembuhkan. Hasil digomobati Nabi Yakub terus mari. Terus kemudian beliau ketemu Nabi Yusuf. Lah ini sing masalah oke malin masalah syariat. Nabi Yusuf meskipun dia orang hebat juga panutan, tapi dia tidak akan jadi syariat kita. Karena kita ada kena kitab anit tabib millata Ibrahim sebab itu sholawat kita ya umat ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholeta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kenapa Nabi Yusuf tidak mungkin jadi syariat? Itu nanti bahaya, cara saya itu bahaya. Nyata bahayanya nyata. Nabi Yusuf itu akhirnya dia jadi raja di Mesir. Terus dia pula yang mengelola sistem hasil tani untuk mencukupi kebutuhan orang Mesir. Untuk Nabi kita, ini hadis-hadis kudsi, ini rumah tenang. Untuk Nabi kita, hadis-hadis kudsi. Nabi yang jadi raja itu kan banyak. Yang paling populer itu King David, Raja David. Ini orang Islam nanti ikut Raja Daud. Terus Solomon, ini orang Islam nyebut apa? Sulaiman. Kemudian ada yang jadi raja juga akhirnya. Ini pun Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad karena perbandingan nabi-nabi dulu ono sing kere banget kaya Nabi Ayub.
Amin buka kukur kudikan panggil buka kukur nopo kudikan. Jadi waktunya rasi itu dakwah buka kukur nopo kudikan. Misalnya Nabi ngono ya parah rasi itu dakwah buka kukur itu ya resiko. Tapi Nabi jadi raja Nabi Muhammad dan Nabi Dawud dibujuk sangang pulau Songo. Itu ya rasi itu dakwah. Orang itu ngurusin nopo. Kaya Sulaiman luwih parah meneh. Bapake 90 tahun itu Sulaiman kabeh diwae minimal 300 atau sederhana 1000. Tapi ulama sing ngitung pokoke sadure 300. Wong 90 tahun kakean anake wis kacau meneh malah pinten. Atau sederhana 1000. Tapi tak pikir bapak 90 tahun yo banyak. Nek bapak berdik kan itu berdik. Sehingga Nabi Sulaiman itu ketika diarani Nabi dia kebentuk. Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti cerita, wong soleh itu Kak Sulaiman. Walhasil kan nyebut wong soleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk Sulaiman. Wong Yahudi kuwi mana? Muhammad lekor, Sulaiman itu raja ora nabi. Wong nabi kok ngono kelakuane, bojone wae kerajaan macam-macam. Sampai ana ayat turun khusus bebasno Sulaiman saka tuduhan wong Yahudi. Ini itu watak umat saya ilmu alam mulki Sulaiman. Wa maka para Sulaiman walakin nasati nakafaru yu'alimunan nasab. Jadi Nabi Sulaiman itu nabi yang untuk nabinya itu diperkenalkan Nabi Muhammad. Mergo wong barat sekalipun ora Sulaiman itu seorang raja. Begitu juga Daud juga dari wong. Tapi ini keyakinan Islam Nabi Sulaiman Daud tetap dianggap nabi. Itu baru kayak Kanjeng Nabi yang memang untuk wahyu untuk memasukkan Sulaiman kategori ini apa? Ini bersama kata. Akhirnya Kanjeng Nabi sebagai Nabi akhir zaman bandingannya penanut model Sulaiman Daud yang Yusuf, ya Sulaiman Daud Yusuf raja, atau model Ibrahim, atau model Nabi Idris malah orang kedua boleh sandal terus boleh kok. Akhirnya Nabi kenal Nabi Ibrahim, aneh tapi kenal Ibrahim mana? Dan ini yang perlu dicatat ngaji ini ilmu bulan Muharram. Kelebihannya Nabi Ibrahim itu bisa menanamkan akidah itu hanya berdasar akal sehat. Al-Hujjatul Baligh berdasar argumentasi yang nopo. Kalau kebenaran itu berdasar kekuatan kerajaan, kalau kerajaannya hilang, kamu tidak akan kenal kebenaran itu lagi. Karena bergantung sistem kerajaan. Nah, dalam hal ini kalau setuju model Gus Dur. Dalam banyak hal saya tidak setuju dengan Gus Dur, tapi dalam hal ini setuju. Umat Islam itu harus terlatih dan minta tolong kekuasaan ketika melawan kebatilan. Nanti akan terbiasa. Jika kita sedang mayoritas minta membubarkan Ahmadiyah lewat negara, suatu saat, sekarang ada Ahmadiyah itu salahnya siapa? Kan salahnya kita tidak menarik, jika orang tertarik Ahmadiyah. Kita ini membubarkannya lewat SK negara. Setiap ada kesesatan, kita minta tolong negara untuk membubarkan. Oke, sekarang negara kita mayoritas Muslim dan mayoritas belum ziarah kubur, sehingga negara ya setuju. Tapi suatu saat, misalnya negara dipimpin orang Muslim yang anti ziarah kubur, nanti pakai pertolongan negara ziarah kubur dilarang dengan polisi nopo. Nah, jadi resiko negara kalau dilibatkan agama kan. Nanti suatu saat kalau penguasa Indonesia itu misalnya Wahabi misalnya terus dengan ini negara memutuskan ziarah kriminal dan polisi harus menangkap orang yang jadi kalau kita sering meminta tolong negara resiko negara punya hak intervensi pada apa? Memang tidak salah. Sebab itu Nabi Ibrahim itu hanya melatih misalnya itu tadi kayak beliau punya sikap yang aneh-aneh. Pas sampai hari peksane ngomong kafir, hari besare, mestinya do damel sesajen dan berdolo, menjadi satu upacara berdarahnya provokatif. Ketika provokatif, kapal itu dikalono nih berdolo paling gede. Dari wong-wong, ini mesti kelakuan Ibrahim, kesing tukang menghujat berdolo, no? Ibrahim diundang, tapi gue sing ngapai berdolo cilik-cilik. Kak, saya tak mau juga kapal. Ini jawab Ibrahim, saya tak mau juga apa? Kapal. Cangkemuhin, ufit mana cangkemuhin. Berdoa lagi ngomong kalau nak koi. Gue malah ustaz kamu nanti berdoa ngomong hari
Justru dengan logika itu banyak orang kafir saat itu beriman. Pernah Ibrahim telentang di tengah jalan, ini gue perapatan, jalan Indonesia perapatan. Kenapa itu? Pakola ini sakit, panas dorongan pintu cium, pakola ini sakit. Lalu kok terus layak masuk langit, nanti gitu, jalur lintang tak pernah aku, lintang barang buah biru iso lintang, kamu lo kok sembah, lalu lo apa? Jadi Ibrahim itu selalu punya logika yang diwariskan kepada umatnya sampai sekarang, supaya orang iman itu berdasar logika. Termasuk andaikan logika itu tidak ditumpang oleh logika negara. Saat itu negara Ibrahim yang tenang. Melalui kalau tentang Jawa Amerika, kita ini jangan terjebak dalam kondisi Indonesia hanya karena kita sedang mayoritas. Misalnya saya itu tidak berpendapat ini di dalam kajian ngalim-ngalim. Banyak yang menafsirkan hadis alaikum bisawadil adzab wa man sadza binar. Kamu itu ikut mayoritas. Orang yang tidak ikut mayoritas, mata mitatan jahiliyah, dia akan mati secara jahiliyah. Jika ditafsirkan dalam konteks Indonesia, itu orang harus NU atau Muhammadiyah, karena NU atau Muhammadiyah adalah mayoritas. Mungkin dalam konteks Indonesia itu tepaan, artinya tepaan itu kebetulan NU itu ya masih ahli sunnah wal jamaah, Muhammadiyah masih ahli sunnah wal jamaah. Jadi perlu dicatat Muhammadiyah itu juga termasuk ahli sunnah wal jamaah, termasuk NU juga masih ahli sunnah wal jamaah. Wahabi ya masih ada sudah bersama. Dalam konferensi internasional Rabitatul Alam Al-Islam itu diinventarisir sekian organisasi yang termasuk Sunni itu NU dan Muhammadiyah. Juga termasuk Wahabi itu masih Sunni. Karena Wahabi tidak tabdil sahabat, tidak tabdil sahabat. Wahabi itu tidak bisa sahabat. Sampai nak haji nih soko Medina itu jenis sahabat kafir. Jadi nak begini kan Nabi Abu Bakar Umar Borod tengah ya sahabat yang papan atas, nak pikir wiji sahabat yang kue itu apa? Negara tapi yang bersokol itu bisa sahabat ya karena sesuai klasmen masing. Sahabat yang populer itu buat guri-guri awal bagi tapi itu deh. Ruben pikir kalau pakai Mustafa awal Thailand tapi ditulis tetap nama. Karena kayak kata mesin Indonesia atas Kubai ditulis Abu Bakar Umar Utsman Ali terus ditambahi alat mutamimul asroh al-mubadarina apa? Dijana. Ini perlu dicatat. Kalau alaikum bisawadil azam artinya ikuti mayoritas. Wa mansal dan tadabin. Tentu dalam konteks Indonesia itu NU atau Muhammadiyah. Dan tepaan memang tidak ada masalah akidah NU dan Muhammadiyah. Tapi menurut saya tafsir itu tidak relevan. Kalau itu iya betul artinya begitu. Kamu harus ikut mayoritas. Sekarang orang yang sama ini, misalnya Ruben, Mustafa, Kulos, pindah ke Iran. Pindah ke Iran. Dan mayoritas di Iran sih. Ya. Apa atas nama hadis itu kamu harus pindah di Iran? Paham ya? Yang di Iran mayoritas. Paham ya? Kalau hadis itu kamu artikan kamu harus ikut mayoritas, terus orang mendalil hadis itu, makanya harus ikut Muhammadiyah. Sekarang kamu di Iran. Berarti harus apa? Sekarang kamu di Turki harus sekuler. Turki Islam sekuler jadi undang-undang negara. Jadi zaman Kemal Atatürk itu mengundangkan hukum orang Turki wajib sekuler. Mereka Kemal Atatürk trauma Islam terbelakang. Jadi ini merumus nomor terbelakang nanti. Jadi ini apa? Dimulai ini lembaga kesantrian kalau Turki kriminal itu dianggap mengganggu kemajuan apa? Islam. Nanti Kemal Atatürk undang-undang Islam di Turki harus sekuler. Warga itu bahasa Turki, dilihat. Mungkin saat nanti di pulau ketua mungkin Turki saat maghrib bilang lokasi raro, angin saya udah ini, gue tahu soal orang Turki ya itu ketua mungkin itu beliau pernah ketemu antara ketua mungkin dan rumah kali diskusi ini ngalir kelas akhir, antar ketua apa? Beliau waktu sholat maghrib pasti raro ketua mungkin. Sampai saya mulai maksud kalau datang di Turki. Itu zaman Kemal Atatürk itu ada trauma Islam ortodoks, terus mengundangkan Islam lokal. Iran mengundangkan mazhab Syiah, Arab Saudi mengundangkan mazhab Nabawi. Kalau asawadil azam itu artinya mayoritas, tentu kamu akan mengikuti tren di negara masing-masing. Dan itu kebenaran sejati tidak ada. Ini kebenaran sejati tidak ada. Mereka melok berubah. Dan Nabi Ibrahim itu tidak begitu. Beliau menanamkan akidah itu berdasar logika yang sehat. Al-Hujjatul Baligh.
Ya sudah, dan itu yang ingin diwariskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan Quran. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wa ja'alaha lan gawe sapa Ibrahim ing kalimat tauhid. Digawe kalimatan baqiyatan sebagai kalimat yang abadi. Kalimat yang abadi itu satu logika yang abadi apapun kondisi kita. Ya misalnya di bulan Muharram terang, misalnya kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu saja diwariskan Ibrahim. Jangan sampai seorang nabi mewariskan kerajaan kalau anaknya nanti tidak raja jaga gagal, cucunya tidak raja jaga gagal, itu bahaya. Jadi umpama nabi kok Sulaiman Daud kok bahaya. Misalnya kasus kulo sebagai ulama, ukurannya kulo ngalih sama-sama kita titik. Orang perlu keluar di ukuran sing ngaji apa, dua mobil di sebelah motor ini bahaya bagi anak saya. Kalau anakku ngalih di tebel kiri terus gagal berapa alor. Dan itu benar. Nah, kalau kepada berbujuk pulau, aku kiai produk sial. Berarti orang mau jauh barang, kalau ada di mobil barang itu orang aku nak sial. Tapi nak ada di mobil, nak ngajar terus panitia bingung ngeterno. Nak ngeterno terus nilai orang nyewa, orang kuat tu ya repot. Nampak? Tapi jiwa yang nomor ini ya repot. Modal balik. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum Ibrahim lah yang membuat fondasi tauhid sehingga logika tauhid itu akan abadi layar jam. Tidak mewariskan yang lain di luar. Ketika orang menunggankan waktu dituruti ternyata protokol, berarti waktu gak layak jadi pengiran. Dan dia mengajarkan tauhid lewat debat terbuka, lewat debat terbuka. Hei, sopo diluruhi krocol. Apa no sing kompeten? Akalem lho. Krocol apa nako? Yo ora iso ngomong. Yo ora iso ngomong. Lakon alim tawa ulah yang tikun. Roco sudah itu ngomong. Saya Ibrahim, uktil lakum malima tak bujuna min dunillah apalah tak kilun. Tak tahu akal nih di ngomong ada itu apa betul? Suatu saat dia terluntang dan pertolongan atau perapatan. Coba ini sakit makro. Lalu dulu lintang. Ya jalur pengiraan nama itu mau ganti. Aku cangkem mau lintang juga itu mau ganti uang. Mengalami kok betul? Begitu terus. Sehingga sampai warisannya tentang Nabi Muhammad juga begitu. Ketika Nabi Muhammad itu wong jahiliyah di Bangladesh. Suatu saat ini wonten tiang masuk Islam itu sepele. Jadi kudet ini wabe itikaf, berkutangnya akeh wabe itikaf tapi itikaf. Wabe itikaf wis kewenanan nyiapno itikaf. Sebule ana musang luwak niku nguyu enggak itu. Sudah kecewa. Ailah berjabul ahli salah bermotor pengiran juga luar menengah itu. Ini makanya boleh Nabi Muhammad deh. Mata angen-angen pengiran bener pengiran niku kira-kira ora iso diuyoyo apa. Sehingga perdebatan tentang Tuhan ini yang dipancing oleh Nabi Muhammad. Misalnya Nabi Muhammad ditakoi wong kafir Mekah. Mat kowe nyembah Budal gak gelem, nyembah Lata gak gelem, nyembah Buddha gak gelem, nyembah Isa ora gelem. Pengiran itu sapa? Nanti anaknya kul dua buah mu'akad Allahul domat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Dan ini berkah. Banyak orang-orang Kristen, pakar kristologi yang akhirnya masuk Islam juga lewat ayat-ayat tauhid. Yang paling populer kayak Irina misalnya. Dia itu ya banyak setelah perdebatannya Ahmad Didat dengan Stanley Fisher itu banyak. Ketika Ahmad Didat itu tidak orang alim, dia ada sarjana India yang di Amerika lama jika bahasa Inggrisnya lancar. Dia debat terbuka masalah ketuhanan dengan pendeta. Dia cara ngomongnya begitu. Dia hanya pakai ayat tauhid saja. Pakai ayat-ayat apa? Ketika perdebatan itu ya banyak audiens yang diantaranya ada seorang cewek dari Kanada terus bilang, kalau Tuhan Anda lebih menarik, jadi saya masuk Islam karena Tuhan Anda lebih menarik. Mereka Tuhan Anda itu hebat. Lam yalid walam yulad, tidak punya anak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan, tidak ada yang menyamai. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Dan cara itu sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Dan sebagainya. Sehingga umat Islam sampai sekarang itu senajan to kere, senajan to buruk, senajan to apa saja, itu bangga bertauhid karena keyakinannya logika tauhidlah yang paling rasio. Coba andikan Nabi itu koyok Nabi Sulaiman Daud agar orang Islam sikiri. Islam tidak harus sunai Nabi ini sudah jadi.
Wah, paham kenapa? Mulai orang tahu mati kayak Nabi Sulaiman, orang tahu mati kayak Nabi Dawud, senajan Nabi lah. Selain yakin dia Nabi Suwargo, tapi dia dengan dia nak bujuni sampulo toh, kena cerita keluar ngerakan lah. Kalau mati kayak pun tinggal bujuni sangang pulau. Mau kena dari keluar itu buat nanti tahu tuh Nabi Dawud, Nabi Dawud. Tapi kan dia terlalu peduli. Mereka uripe wis enak ning akhirat kenapa? Jadi kan dunia butuh sangat tolong bagaimana? Ning dunia butuh sangat pulau. Ijek rojo. Ijek dikandani pangeran dene nabi langsung keluar. Mbok pate kae itu. Pate kaya apa nih? Paham ya? Terus niki terus pelajaran. Lah Nabi Muhammad niku nate disukai pilihan Allah lewat Jibril. Ya Muhammad, aku tak ada nabiyan am rasulan malika. Kowe kekasihku, Jibril Muhammad takon. Dene milih dari raja sing yo tetep nabi. Apa ada nabiyan mau seorang kawula tapi nabi. Nabi Muhammad mulai mikir-mikir. Niku tengene hadis Ustaz Ahmad. Fa asyara Jibril antawa do rabbika. Fa'asara mengkoparin isyarat toko Jibril an sedulurnya kelakuan tawa atau dirobika makin sing tawa terus fataro abdan nabiya fataro abdan nabiya akhirnya nabi milih jadi abdan jadi kaulo tapi tetap nabi sehingga kebenaran-kebenaran yang dialami Rasulullah SAW itu itu ilayawil jari buju nak bio bolak balik jari buju ini orang duit sarapan bolak balik lagi sarapan utang itu utang lalu mati dulu utang musuh nanti kabur ini tu duit apa tapi orang kakek orang lamben ini tu orang lama kakek nuruti nafsu utang pemangan kita kok apa nyawa kita kok utang tahu itu tunggu pakai mobil utangnya kakek pokoknya jangan lawan dia, ya akan tidak lanak lawan jauh, aku dua akan depan. Kaji Nabi itu kabuntut, itu cek dua gadian, itu dua baju rompi, tiga gadian orang. Kau nak tiga gadian soal apa? Pementol, teman Nabi ini ramangan, pementol apa? Jelas jalur Nabi itu orang di Nabi di jalur, jadi Nabi itu nanti keluarganya tak tergantung. Itu tang di toko yang aku tang di gantung sama ini, aku bujuku. Ya tahu tangi mas tapi jaminan dari kajian lo anak amin wong Islam aku wong sing dipercaya pangeran urusan langit mau tadi bumi ya dipercaya aku aku ya budi mas dipercaya aku ngikut aku ya budi tapi waktu lagi jumbo gabon itu bagi roti perak tiga jaminan dan ini nanti kalau dulu itu jumbo barangnya. Ya Pak sampai di BPKB apa? Iku aslinya wong sing diutang iku iso iman, iso apa? Iman. Di Nabi kita boten dia. Mata urusan dunia boten dia. Kelaparan yo tahu. Diarani surga yo tahu. Diarani rojo ora wong kafir yo tahu. Pokoke tahu kabeh. Sehingga dengan standar biasa ini siapa saja bisa niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku paling enak. Mau nabi mari di kalimat tauhid. Tidak mendikan yang mangkola dari dua gabolan. Ini disebut wajah kalimat tambaqiyatan fi aqdi lalu. Kemudian ulama-ulama Rasulullah kata Imam Sanusi yang paling populer tentang ilmu kalam Imam Sanusi sing aran Ummul Barudin. Niku menerangkan logika tauhid. Termasuk kula sing menang-menangi jenengan kula. Saling kudu nerang. Termasuk saya yang terkenal wali Panjalu itu terus termasuk yang di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Baros itu keyakinan anti sejarah. Syekh Yusuf Baros itu menangis di Dinali, makanya banyak sejarawan yang meyakini Islam atau Indonesia itu di periode Ali, berarti periode Sohab. Syekh Yusuf itu menangis di Dinali buat diulang kalimat tauhid. Pastiku sholat lima orang wajib mulur, karena ada yang daerah Sumatera yang sholat lima mulur. Mereka pastiku kiai ini itu nggawa sholat lima, jadi diulang Dinali sholat lagi lurus, jadi keyakinan sholat lima berapa? Kalau santri ini ya sholat lima belur kan kalian nopo. Nah
Nah, ini kelola cerita. Sayyidina Ali kan yang ulang tauhid itu pasti. Begitu juga disuruh Imam Sanusi. Dan terus kita hidup. Jadi misalnya yang tanya, kenapa pangeranku Allah? Yang berkawal hingga bilangin bumi dan sebagainya dan sebagainya. Terus ini mau caranya logika. Fangdur ila nafsi kalsuman takdiril alamil utui sumat suki tasibbi sunan bagi altikami lakin bihi koma dalilul adam. Jadi cara logika kan bening ada sampai tiga sampai mati kan. Kalau ijazahnya. Lain-lain wong maknanya ini. Orang-orang yang wujud hakiki kecuali Allah. Ini kenapa? Orang-orang yang wujud hakiki kecuali Allah. Langit dan bumi juga sampai yang semua yang ada di sini masuk melintir-melintir lah. Iku tahu orang sifat orang-orang sampeyan dihilangkan dengan sampeyan diwujudkan. Berarti zaman sampeyan rawon yang permanen. Bukti ini itu diwujud. Ketika sampeyan wujud itu dilenyap. Begitu juga langit dan bumi. Langit dan bumi pernah tidak ada. Sifat tidak adanya langit dan bumi tidak ada. Buktinya sifat tidak adanya dilenyapkan oleh Allah. Gini pun dengan langit dan bumi dijadikan. Tapi setelah wujud bisa dilenyapkan. Berarti zaman Adam bisa dilenyapkan menjadi wujud. Zaman wujud bisa dilenyapkan menjadi Adam. Jadi wong-wong tauhid nyebut itu jadi wujud yang mungkin. Wujud tapi berstatus mungkin. Jadi kamarnya cara bahasa intelektualis wujud yang tanpa punya eksistensi. Orang dilatih terus. Kue tahu orang saya kiono, bareng orang iso dikirakan. Jadi wujud itu murah penting. Kasus pulau dan negara, pulau wujud ya pulau dewi. Tapi ya orang matiku kapan nasibku biar orang. Jadi dua awal dewi, kalau nonton awal dewi rai. Pulau ya orang, kita tidak anak itu pulau ya orang. Cuma nanti pulau apa? Dalam negara anak kiai, tapi orang itu milih. Senyora kalau bukan barang mentenang, tapi dia mau syukur banget. Mungkin di negara anak kiai malah lorok, ketungalan barat lah, malah lorok kan. Anak kiai tetap itu cukup, malah enak. Wujud kita yang sekarang itu bisa ditiadakan oleh Allah. Saat kita tiada bisa diwujudkan. Gambar kan yang gagal-gagal, ini goper-goper. Wujud yang begini itu tanpa eksisten. Namun orang wujud hakiki. Begitu juga langit, swarga, neraka wujud hakiki. Namun la ilaha illallah. Yang hakiki namun Allah. Itu dilatih mulai zaman Nabi sampai kita sekarang. Sehingga orang Islam paling kere sekalipun ada penyembah dia ada Allah terang kere bukan kere. Nak pengiran dia ada Allah terang itu nopo. Paham? Terang itu nopo. Sehingga orang-orang Islam yang patek-patek sekalipun ketika di Amerika, di Australia, bobodino gendol lalu nak penyembah pengiran itu telur. Nak sitok orang ada itu tetap ya. Pengiran tetap Allah berdik tetap berdik tapi nak dari pengiran dia ada Allah tetap nopo. Karena al-hujjatil baligh sudah terang. Dan itu yang diwariskan Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa agama ini di kaum yakilun bagi kaum yang punya akal dia bisa merasionalkan logika tahu. Jadi sampai jangan pernah membayangkan akidah ini dikawal oleh negara. Wah, nak presiden Islam nomen, nak Islam ditulung, nak presiden ini nomen, tidak usah begitu. Syukur-syukur presiden Islam tapi tidak usah. Jangan terbiasa minta pertolongan agama terhadap kekuatan politik. Nanti kamu terbiasa tidak mandiri dalam mempertahankan nopo-aki. Makanya Allah cerita Asadul Kahfi. Asadul Kahfi itu orang tauhid. Ngadepi raja yang kafir. Tapi berani jadi kaum fakul rabbuna rabbus samawati wal ardi lam nad'u min dunihi laqad sama. Ketika raja itu memaksa dia, hei pemuda-pemuda kamu harus nyembah saya karena saya ini Tuhan. Jadi apa itu kafir? Rabbuna rabbus samawati wal ardi. Pangeranku ya tinggal langit bumi orang kuwi. Wong kowe tau ora ono kowe ben mati kok dadi pangeran. Lapor turna indan satu. Aku ora nganti darani ke pangeran. Utekku goblok banget. Utekku goblok. Itu menunjukkan bahwa sistem akidah itu umpama menghadapi raja yang tidak sependapat karena aku jadi balik kok tetap ini. Mengenai ulama juga jadi. Jadi hampir sampai bayar kita ini dikawal oleh negara. Ya matur nuwun misalnya pejabat sekolah kita matur nuwun, tapi jangan jadi Anda. Kalau jadi Anda nanti begitu. Ketika penguasanya punya mazhab tertentu juga akan diaplikasikan di sistem sosial negara.
Misalnya presidennya semua tahlil dan sebenarnya hukum negara semua bupati dan aparatnya dianjurkan tahlil. Nanti kalau yang jabat anti tahlil adalah bagian dari kriminal atau pengangguran repot. Nah, sampai yakin tahlil itu ya sunnah, silahkan punya dalil-dalil yang kuat bahwa tahlil sunnah. Kalau sampai anti ziarah, dia monggo punya dalil-dalil yang kuat bahwa jenengan harus senang ziarah. Rasa minta pertolongan negara. Wong ini urusan ilmiah kok. Jalur nopo tuh. Mulai pulau lebu, nak darani ziarah kubur. Ini pulau yang agak pendapat. Cuma beberapa kali nak ziarah kubur itu pokoknya statusnya dia. Pokoknya kaji Nabi tahu nanti karena aku melarang kue ziarah kubur. Tapi pelarangan itu kita takut kue ziarah berapa. Itu kalau kata orang Wahabi, songkot dilarang kok menculot sunat itu kemenculotan. Ini songkot dilarang yang oleh, songkot dilarang kok menculot dari apa? Sunat itu melompatan apa? Tapi ketika orang ziarah itu dihukumi syirik atau bid'ah itu kegagalan. Karena logikanya jelas, saya beberapa kali melakukan perdebatan, meskipun saya sendiri juga jarang ziarah. Jarang, tapi bukan berarti tidak jarang, karena saya tidak nganggur. Kadang ziarah, faktornya kita melakukan apa? Orang-orang mesti sunat, jadi ini perkara. Tetapi hatimu dewi. Nyatanya orang yang sering ziarah yang sama, sebenarnya habis ibu lali ziarah. Berarti zaman ziarah kan melakukan apa? Nganggur. Ya sunat, tapi yang keseringan menunjukkan loh. Wong kafir, ya kafir itu dihukumi mukmin kalau nafkah bisa ada. Soro kafiru mukminan jika tidak ilaha illallah. Sebab itu Quran beberapa kali cepat. Bagaimana mungkin seorang mukmin menjadi soro musyrikan justru yang jika tidak ilaha. Jadi dulu di Mekah sendiri itu pernah ada vonis orang ziarah itu syirik. Tapi ketika dicoba, wong la ilaha illallah diucapno wong kafir jadi mukmin. Mau wong mukmin ngucap la ilaha illallah malah jadi kafir. Iku tak kuat. Kafir. Iku tak mau la ilaha illallah jadi mukmin. Mau wong mukmin sing mau la ilaha illallah jadi iku nantang. Bapak sing diwaca la ilaha illallah aku mulai waktu gedhe-gedhe canggung. Ternyata di ulama ini dia tidak pernah survei. Makanya mau gedhe-gedhe kuburan karpe iki ora tau krungu. Paham ora tau napa? Macam ora tertarik kuburane wong ngisor greng awur kowe nang tengah sawah. Rokok atur dene numpak merek ono gedhe. Ya mesti sirik. Kok pikir gedhe-gedhe pikir wis itu wae. Tapi setelah beberapa kali perdebatan, orang-orang yang menghukumi syirik juga tensinya turun. Karena ada masuk akal, kalimat yang orang kafir melamatkan saja menjadi mukmin. Masa orang mukmin yang melamatkan malah menjadi kafir. Karena tadi singkuro suwun teng zaman ini kita harus terlatih dengan al-hujjatil baligho. Dengan demikian kita yakin minimal ziarah orang kafir. Mergo sing dilamatno kalimat. Jadi kondisi wong nganggur kok aja kafir lah. Pokoke kondisi kok aja apa? Aja apa? Paham, jadi tidak mau dibeli wong nganggur. Ya gak mungkin kalau misalnya pegawai bank jam 09.00 ning kuburan. Kemudian mesti ngantor, paham. Ziarah 4 hari, mulai Senin Selasa Rabu, mesti jamaah aman pegawai bank. Pak Yai tidak bisa, saya pegawai bank. Jadi kalau saya tidak bisa, saya direktur Pertamina. Yang santri nganggur, dia betul nopo-nopo. Cek patang dino yang apa-apa, seminggu dengan apa-apa, tenang. Jadi buat ngenyek, sama dengan aku ini tangan baru ngenyek arah tenang. Akhirnya saya Abdul bin Bas sendiri dan beberapa kali perdebatan di Mekah di Hijaz. Itu dulu itu pernah ada vonis syirik. Lama-lama turun menjadi bid'ah. Turun lagi menjadi khurafat. Jadi ya tensi perdebatan minimal itu menjadi satu paham, satu vonis yang tetap bahwa minimal tidak kafir itu. Karena orang itu akan menjadi mukmin jika la ilaha illallah. Masa akan menjadi kafir dengan apa la ilaha illallah juga. Padahal wong ziarah itu tetap la ilaha illallah, la ilaha malah satu berbeda. Paham ya? Wamangane itu mukmin bolak-balik. Mukmin bolak-balik la ilaha illallah. Selama bingung tak tentu.
Paling pengiran kita apa kayak ada yang bingung-bingungnya deh, amin banget. Aku ramai lo utang kon nyaur paling. Cara pengiran nyala sampai mengaku ramai lo utang kok kon melo. Ini paling benar. Nah ini yang saya harapkan. Jadi kalau punya satu pemikiran atau satu hujah, niku kudunya hujah ilmiah dan sampean yakini bertanggung jawab sampai ketemu pengiran. Begitu juga menyangkut hal-hal yang tidak musma'alah, ya hal-hal yang tidak musma'alah. Kamu bisa meyakini terawih 8 lebih baik ketimbang 20 lebih baik ketimbang 8. Tapi bagaimana mungkin Anda bisa menghujat sebuah ritual yang bernama sholat? Wong as-sholat khairun mawdu'un fa'adil awakillah. Nah, itu berkata itu yang ini ada Muhammad Jibril, aku wong alim. Aku wong alim. Anda boleh tidak cocok dengan terawih yang 8, Anda boleh tidak cocok dengan terawih yang 20, tapi Anda sebagai muslim bagaimana mungkin benci sholat? Wong sholat itu ibadah. Orang sepakat, nah sholat itu khairun mawdu'un, sholat pasti baik. Wong gedeng walu kok ndarani sholate salah. Iku Islam nopo Islam, wong kok gedeng bentuk takor sing jenenge. Gedeng kok kula yo iki wong sholat itu gedeng. Karena anak cocok wonge oleh, nah iku ora urusan sholat, saingan dagang ora cocok, rebutan itu kan ora cocok, nek urusan. Tapi Anda boleh terawihnya 8, boleh 20. Tapi kan nggak mungkin gue gedeng sing walu atau ngomong sholat atau gedeng. Sholat itu kan dikane Nabi selalu baik. Sholat sing elek aku di motor fil awqat al makruhah, mungkin badal asri hatta gorobati samsu, badal subhi hatta qolaatis samsu kalian sinar jawab. Namun 3 fil awqat al makruhah, namun 3. Ditambah kali misalnya sholat yang ora tahu dilakoni Nabi. Misalnya ini, sholat 3 rakaat tanpa tasawuf salam sitok itu ora tahu dilakoni Nabi. Nah 4 rakaat salam sitok iku cek oleh. Mergo sing darani 4 rakaat tasawuf sitok berarti salam sitok. Niku mirip sholat zuhur. Mirip sholat apa? Kan sampean bantah. Tapi sholat zuhur kan ono tahiyat awal. Imam sing darani Imam Syafi'i, imam meraku imam. Niku darani tasawuf awal sunat wajib. Sunat toh. Berarti sholat zuhur 4 rakaat lah itu iso dibentuk tanpa nopo tadi. Artinya tak tahiyat itu bisa jaga sunat, berarti misalnya kalau format 4 rakaat tanpa tahiyat itu kira-kira sama dong. Kira-kira apa? Sah kan? Tapi ulama sunni berarti tahiyat awal itu sunat. Tahiyat awal itu memang idealnya itu yang mesti benar itu memang sholatul laili matna hanya 2, berarti tiap 2 rakaat 1 nopo. Tapi itu bukan ideal yang pertahuan sah pada sampai kan 4 rakaat langsung salam 1 itu sah kayak sholat zuhur sholat isya. Di mana meskipun ada tahiyat awal imam kita sendiri Imam Syafi'i darani tahiyat awal nopo. Paham ya ibu? Jadi kita harus dari yang begini ini namanya al-hujjatul baligh. Kita punya kepastian hukum. Di mana sholat zuhur sekalipun yang bentuknya begitu ternyata untuk tahiyat awalnya nopo. Ciri utama sunat apa? Ya misalnya ditinggal itu tidak sampai sholatnya batal. Paham ya? Tidak sampai sholatnya apa? Berarti misalnya ada bentuk sholat yang begitu, cuma sholat sunat. Ketika ada tahiyat, ya jangan hukumi batal. Paham ya? Jangan hukumi apa? Paham ya? Ini namanya al-hujjatul baligh. Ini penting ulama-ulama. Ke zaman Kanjeng Nabi Sugeng itu ya beberapa sahabat punya format sholat yang beda-beda. Kabeh yang atur Nabi, dan tidak ada yang disalahkan. Ya, tidak ada yang disalahkan. Misalnya sing hafal Quran, senangane sholat sing suwi kiyame ngadepe. Mau sing sholat senangane sing suwi sujud. Macam-macam. Yang paling tak senengi sholat Ibnu Abbas, tapi sampai ada sebiru. Wah, kowe paling penggemar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sholat kok tapi ngono sing sahabat apa? Ibnu Abbas itu semangat cepet. Bencetan lagi foto-foto Buddha, gue juga. Jadi ubah biru watai sesetan. Aku nyelek. Tak persiapan setan. Jadi tak sholat ini kok. Di setan lagi foto-foto Buddha, dia udah kok. Jadi selamat sholatnya. Jadi ulama itu jangan yang nakal. Ciri utama orang pinter, mulai itu kontroversial. Jadi Nabi itu terkenal pinter, tapi dua sikap yang kontrol. Jadi nak sholat kok. Alasannya jelek, masa itu. Nah, pulau kode-kode biru, pulau menung. Yang itu ya sudah
tetok tuh kali ini barangnya. Kalau kan rada mantep. Kalau kan rada mantep. Loh, saya itu belum pernah. Kalau ini buatan cerita, entah kapan. Kalau suatu saat yang belum jadi imam. Kalau mulai jadi kiai, saya belum tahu imam itu belum. Saya belum tahu. Itu pernah ada yang tanya, Gus kenapa dengan nggak mau jadi imam? Saya itu di masjid juga nggak mau jadi imam. Padahal setiap saat jadi imam mesti wong ikhlas, betul? Tak imam pulau ngeragilem kan jarang. Bukan apa. Satu bahwa itu berbagi payah. Ketika ada kiai lain yang sudah jadi imam, dia monggo. Nomor dua, itu kita harus berlatih duit tawadhu. Solu khalfa man qala la ilaha illallah. Orang itu harus ada yang mencontohi. Kita ini bisa makmum sama siapa saja yang qala la ilaha illallah. Meskipun itu trauma. Banyak kelompok tertentu yang karena beda paham terus mau jadi makmum. Jika rombongan tertentu, ning masjid tertentu, berhubung imamnya kelompok tertentu, gak gelap jadi makmum. Jika gak rombongan gak jamaah tandingan tenang ya. Mereka keyakinannya nak makmum itu rapati nopo. Orang tahu dimulai sopir karo akal. Orang ngandung di dua tok tadi mau malam ini, orang di belakang terus boleh. Wah, yang tengok itu berapa banyak? Tugasnya ulama, satu suruh vakum, sopir ditotok. Ini para tinggal, muntikan beres. Jadi dicek orang sopir tapi nopo tinggal nopo feeling. Orang beres. Bangun aku lama tinggal. Biasa rapi, parlente, mon nggak noto kacinya mon bener, mon padahal dia di kata dengan gantingan betul. Orang itu parah kok. Nah imamnya standar tingkat nopo, mon tinggal nopo feeling. Mon nanti standar biasa protokol. Mau ngajinya yang bener sarungannya tinggal apa? Sorry, aku lagi bawasan. Soalnya dari tadi nabi soalnya macam kulon dimulai ke takbir dia pun standar minimal ini. Sehingga saya bilang sama kiai, biar jadi percontohan. Kalau orang alim itu udah harus jadi imam. Sehingga melatih tawadhu. Dulu itu ya ramai, misalnya di beberapa daerah ramai. Tahu ngakon ini kok imam masjid, tahu ngakon ini imam masjid. Kulon dua lagi. Sesuai makmum. Ya itu kalau macam pulau ya. Ngobrol nanti sholat putih-putih sing imam kira-kira rasa kira-kira nonton pulau jadi pulau sering umbal itu sholat Jumat makmumnya mau sholat. Ya pulau yang malah makmum tengah proses di perjalanan. Santri pulau iya ada. Padahal itu santri pulau. Nanti ini jenang saya ada kak. Tapi waktu dari batang pulau kan Jumatan rasa. Ya Jumatan rasa tapi sholatnya sah. Jumatan rasa benar-benar batang pulau. Tapi sholatnya tetap sah di tontonnya. Lalu mantap rasa, ya kan mantap rasa ya ada, aku mantap sah. Mungkin kamu pada penyanggaannya kaulannya, kalau nyangkut sah, apa nyangkut rasa. Lalu kemisi aja, itu malah orang rasa. Terus kemudian berkota kabur, kemudian nanti mau bisul-bisul. Uji tewe suara imamnya suatu-suatu, ikhlas gawe Jumatan, gawe banget. Ngumpul wong sholat ning gone desa banget. Wong soleh ngono kangelan di Jumatan, wong sholat kok hukum rasa kuwi takabur. Jenenge nopo? Pengiran Siranto. Aku lho nggo dadi pengiran sih tak santol. Tidak bisa begitu. Jadi sebetulnya ketika Imam Syafi'i berpendapat sholat Jumat itu tan akidu bil arba. Sah wajib Jumatan itu kalau ada. Dan tan akidu bi. Bukan pertamanya terus kalau belum arba'in jangan mendirikan Jumat itu bila tidak ada ulama yang bilang demikian. Paham ya? Amal beramal mengatakan 6, ada mengatakan 8. Itu sudah sah maupun Jumat. Jadi beda antara syarat sah, syarat yang membuat sah dengan syarat bagaimana memulai Jumatan. Jadi itu misalnya sampai ngarang kita. Jika satu kampung sing sholat 10, maka dianjurkan tidak usah Jumatan. Per Jumat saja tetap tidak sah. Kira-kira orang lama sing ngawur itu orang paham ya? Padahal kasus-kasus di pedalaman tentu di boros Jumatan yang orang tepu. Tidak akan ada imam tapi juga nggak mesti kan anak gue yang cara berpikir begitu kira-kira kenapa? Iya pengikut dulu. Orang nggak begitu Jumatan tidak dilarang. Tidak ada ajaran begitu. Makanya di bab Jumat itu ruwet. Ono istilah mustautin, ono istilah tasyin kubihim al-Jum'ah, ono istilah muqtalzamul Jum'ah tapi latan akidu bihim.
Misalnya ada cak pondok itu jumatannya tapi tidak bisa memenuhi jumlah 40 karena tidak dianggap mustautin penduduk tetap. Jadi dalam waktu Jumat itu rumah. Bahkan nanti tampil anak roti, anak rumah nggak hukum sederhana. Sholat itu mesti apik, sujud itu mesti apik, malah gampang. Nah pengiran roman roti meraman talan, jadi sholat itu ber. Jadi rasa apa? Oke. Mereka sekali di saat 40 itu syaratnya itu dirumut malih. Tidak sekedar pas sholat. Pas khutbah yang rukun itu juga mendengar. Ketika mendengarkan temukan ramai yang tengah angkatan ini Bapak Sayyid Muhammad. Kalau tak cerita sejarah Sayyid Muhammad diapa jadi Sayyid Alawi. Niku ketika di Mekah masjid Haram top masjid itu nanti jadi polemik. Syarat-syarat jumatan itu yang mendengarnya makmumnya itu harus dengar suara imam. Ya, ayaku na arba'u na rajulan kamilun yasma'una khutbatal imam. Jadi nak suaranya khotib orang jelas orang dulu gak sah. Mereka ngurungan khutbah termasuk waras. Walhasil Sayyid Alawi itu menangi anyaran-anyarannya Masjid Haram ngagi speaker, ngagi apa? Jadi perdebatan. Itu agak kurung suaranya imam, tapi kurung suaranya speaker. Meriah ngomong, waduh. Ya itu gak ada santri yang nakal, dulu orang itu, maaf orang itu. Aku kocok foto, kocok tak begitu. Mereka contohnya kalau yang maksumu, dia hukumnya dulu orang itu yang ayang-ayangan ganyu. Mungkin dulu ganyu cuma ada gambarnya orang. Soalnya nanti tidak tahu yang mana dulu itu kata-kata. Mereka jadi kata orang itu tapi tidak tahu. Itu jadi kiai yang pada prediksi santri jam dia itu merapok. Coba sebenarnya belum rokok di rokok. Pengiran apa takut? Itu sih orang tahu aja kok belum rokok. Orang rokok gue, rokok apa? Jadi dia yang ngakali pengiran. Coba dia diakali. Lalu dia tenang. Saya alami juga. Akhirnya saya alami niasno suara nekotit ini. Yang didengar orang itu kan suara mic, suara speaker, bukan suaranya rokok. Mereka dengan pangandi yang mau tampung di goraku. Akhirnya saya alami nyontok ini. Lalu saya mengkapai si kacamata. Akhirnya kenapa? Ditakut. Kalau Anda jual beli itu sah apa enggak? Ya sah jual beli lah. Padahal syarat saya jual beli ayahku nabae wal mustahil produk melihat mabeknya. Tapi orang delok kocok, orang delok yang dijual paham no? Syarat saya jual beli kan harus melihat. Padahal dengan kacamata berarti kira delok barangnya tapi delok nopo. Akhirnya saya mau tahu, tulisan. Jadi dulu itu ya ramai perdebatan, nopo masalah Jumatan, termasuk sih. Jadi boten sampai atau sing likup itu boten sampai. Nah kalau dia zaman kontrak menyimpang di Jumatan terus, padahal imamnya makmumnya mau orang pulau, begitu. Dia makmum itu tenang ya, tenang banget. Orang ikut nopo, paham ya? Terus ini jadi pelajaran. Kita harus punya al-hujjah bali. Ciri utama kebenaran adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Ya sudah. Jangan sampai cerita-cerita misalnya Nabi jadi rojo terus niru kerajaan ini. Nabi jadi umti prestasi, niru prestasi ini. Sing sebetulnya nggak terkait sampai al-hujjah itu. Sehingga Nabi Muhammad milih bal aku nak abdan Nabi ya. Aku jadi kekasih Allah, tapi senang jadi kaum biasa. Ya ngalami di utang, ngalami di salah bahari bujurnya, ngalami salah macam-macam. Dan tetap belajar. Alhamdulillah ada kita ini ingat. Bergawe juta jatuh, mulai tetap paru. Ono desas-desus macam-macam, imam ini tetap nopo. Guru-guru yang musola yang ngoten bagus titik mulang peran coba. Kalau nanti penelitian tentang Bandung ngoten kiai ini tukang adol kura-kura, adol bulus. Maka kalau daerah pulau kiai adol bulus itu jatuh. Itu kiai ini berdiri adol bulus. Begitu mulang Quran juga. Tangannya pengiran siapa? Cocok pulau. Kiai ini bakal bulus. Jadi pulau pertama itu nggak nangis. Jadi cara tentang pulau perkara tentang kiai ini adol bulus. Kok tetap payu rokok? Tapi kayak bener kan nih. Apa pangeran rawat disenengi wong sing adol apa
Ya kamu lah ada apa? Si detail ya masuk apa? Jadi tidak apa-apa. Jadi Nabi Muhammad itu mensyariatkan sesuatu yang mudah, yang siapapun bisa melakukan. Jadi yang disebut waja'alaha kalimatan bahagiatan si abidillah lalu. Dan saya Yusuf itu menangis di Ali mau diulang la ilaha illallah. Jadi itu diwarai wujud sing saliyane Allah ora wujud hakiki. Jadi ketika wujud bisa ditiadakan, ketika tiada bisa diwujudkan. Berarti punya kerentanan, punya ketidakeksistensian. Gampangannya orang tahu hakiki. Lah barang tahu hakiki tentu tidak layak jadi itu. Paham ya, tidak layak jadi nopo. Misalnya kan ada contoh gampang. Sekarang saya kuat, sehat. Jika bisa ngangkat kitab bisa. Terus orang terus bilang, jadi sopo mulai nonton karpe, ngapain melaku ya melaku, apa lugu ya lugu. Nah sekarang coba pertanyaannya kalau secara ilmu tauhid, zaman Anda tidak wujud, apa Anda pernah ingin wujud? Tidak. Tahu-tahu sampai nopo. Makanya ketika Mu'tazilah berpendapat manusia itu bisa menentukan kehendaknya. Buktinya ben mlaku ben lugu-lugu. Mengenai ahli sunnah oleh bantah, lalu ke Pak Turu, kok iso tani? Pak Turu mau kepengen tani. Ke Pak Turu kepengen tani itu. Gue tentu ngerti-ngerti tani. Nanti Imam Jamal Sa'di riyen mantan Mu'tazilah. Ini jadi ahli sunnah itu baru kayak bujur. Bujur di sini ahli sunnah. Ini Jamal Sa'di nopo Mu'tazilah. Suatu saat ini baru ngumpuli sing wedok ditakoni wis wedok. Enak, ya enak. Cek kepengen. Ya cek kepengen. Ayo nek langsung. Jare wong sono karepe. Iya ya ora iso. Ya ana cerita nang berarti tenan ya bahasa itu kalah gitu. Betul ora bakal tak boleh. Bojone iku adike ulama ahli sunnah. Dirapi wongmu. Di kapan. Jadi bantah ini ya ora iso. Wong itu tidak ilmiah ya apa? Barang enak, ya enak, kepengen, iya kepengen, ya ayo, curang itu, barang itu, anak itu, jadi kalau kita nonton apa, iya orang mesti, tapi kalau urusan mundur, ya apa, pokoknya atur jatuh balik, ya apa, tapi paling tidak itu jadi contoh, kenapa manusia rekon nonton karena dan itu ya atur jatuh. Kita semakin yakin nak kabeh kersane Allah. Masya Allah karena alam biasa Allah. Bukan keluar dari ini keluar sama kami. Dari setiap kalau insyaAllah amin warfa bahwa ini alam aksi waktu lalu sejadah. Rabbi kotak wa Allah ibni bisolihin dan kami ambain wini ruhi ilai wa ma'utalatei in asma'u amrum bahum yang kurun. Wa ma'akal nasi walau hakal tasi mu'minin. Wa ka'ajim min ayatin dan pirang-pirang ayat. Wa kamin ayatin pirang-pirang ayat jalatin yang menunjukkan ala wahdani yatillahi ta'ala yang atasnya keesaan Allah ta'ala. Bisamawati dan pura-pura langit walau arsinan bumi. Ya murruna yang podo liwat sopo penduduk Mekah alaina yang atasnya ayat. Bisa itu nah, kese podo liwat sopo ngade yang ayat. Tatwa rumhale dewa ngade ayat yang muriduna kumengo kabeh. Layak apa karuna seorang mikir kabel dia yang dalam ayat. Wa ma'yuminu lan ora iman sapa aktar rumaja ke penduduk Mekah budaya kelak Allah. Itu yukiruna kirane wis ikrar atau kirane ikrar sapa penduduk Mekah iki mudhara di mana mati. Ki ana lan sakjane Allah Allah itu datang menciptakan arus di kota dan paling rezeki. Illa wa rubil wa penduduk Mekah musyriku dan lakoni syirik akun bukan apa oleh lakoni syirik tinggal dan sampai yang berguna. Walidah perawanan ini kamu orang sopo penduduk Mekah yang aku mulai berdua sopo penduduk Mekah kita dia tinggi. Yang dalam motor tahu dia penduduk Mekah. Motornya ini lampai kalah dari kalah. Ilah tarikan dua rakan tamliku dua mamalah. Lampai kamu nyembadani kita. Kelawan nyembadani yang panggilannya panjenengan. Lasari kawan sekutunan umur setaka kedua sirah. Ilah tarikan kecuali sekutunan dua orang dari laka kedua panjenengan. Kami bukan miliki panjenengan buik sari amalan perkara malaka kami miliki otomat kami yang aku nak dengar motor penduduk Mekah dan Asnaf. Jadi orang Arab dia nak haji nanti mau ulah beli tahu malam baik dari kala ilah dari kan dua. Jenengan itu tanpa mitra kecuali mitra dengan tunjuk maksudnya juga jelasan. Gusti jenengan ora disaingan kecuali pesaing dengan tunjuk maksudnya bro yang mereka tak dari kok jabat presiden dan yang ditunjuk apa presiden mau orang
Apa amiro rata-rata tempat-tempat penduduk Mekah tak jaya teko yang penduduk Mekah kok siap napa siksa. Nek kematon tegese siksa. Salsa kang urung kepi utawa kang rasane apa siap penduduk Mekah ada bila tadi sana apa. Al tak siap teko nglaku pada atu jaman datang mendadak akan istiqlal mendadak. Kurang hal itu mengatur lalu orang di sepung agak waktu jaga kelas waktu sekali kiamat kau berdua dulunya sekali kiamat kau berdua kiamat. Kul mutawat sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan maring kabeh hadi utawi ikilah kalimat tauhid. Hadi utawi ikilah kalimat tauhid iku sapi iku metode ingsun dalan ingsun. Aku dadi nabi mau pengen mau pamarno pengen mau puleno kalimat apa? Hadi utawi ikilah kalimat tauhid kalimat tauhid iku sapi iku dalan ingsun. Tone mau ingsun. Wafat sarwala nasi sopa Allah ika wadi sabili dikoni atu kang ada ingsun ila pamarin Allah ila sila ala bagi roten dan ironan kalimat tauhid itu tak ada ala bagi roten yang atasnya satu kemantapan ilmiah hujatin tegese nenggolnya hujat wadihate ingkang jelas. Jadi ciri utama dakwah Nabi itu meyakinkan orang supaya ketok welo-welo ketok yakin ketok argumentasi ilmiah bener kalimat nopo tauhid. Adu ila wahi ala basiratin. Maknane basirah hujatin apa? Wadihatin. Hujatin tegese hujah argumentasi wadihatin ingkang jelas. Ana yang itu paman wong ngene. Itabae kang ana sokoman ning ingsun. Syariatku mok sitok iku wong kudu paham tentang kalimat tauhid. Ana yo ingsun wa makin tabae. Amal tegese iman sokoman dilan ingsun. Atun ala al-tada al-mubalikan tempo beberapa yang tada dimakan perkara kebelakang tuyuk tada. Wa subhanahu wa ta'ala posisi Allah dan jalan bersih dalam barang Allah di surga yang kira-kira tadi. Sagi kira-kira mitra. Wa ma'ala orang-orang yang sunnah musyrikin setengah-setengah yang musyrik kabeh. Min jumlah disabili setengah sangking dalam sikit tempuh nabi dan ramah ini itu buatan musyrik. Wa ma'asana orang itu ingkun mengkotika kami dunia sirah Muhammad ilahi dalam sesuai yang kira-kira wong yuha ilahi kasih paling wahid sopa ilahi kita. Sebagian kira nuhi ilahi illa rijal nuhi ilahi kang paling wahid itu ilahi paling kita. Wafi kira aten bindun illa rijal nuhi ilahi wa kasril haq lam kasroiha. Jadi kira itu rijal yuha ilahi kalian nuhi ilahi. La malaikat atau malaikat min ahli surah nanti penduduk kota ilafar tegese penduduk kota. Berbeda nakum perontak penduduk kota itu ahlamu luwih terpelajar, ahlamu lan luwih sopan luwih duwe tata krama. Berkhilafi ahli bawah jika berbedanya berorong peduli. Kondisi jabain krono wang kote ahli bawah di webelim lan buduni ahli bawah. Apalagi siro nontoran ngaku-ngaku toko penduduk muka rumah kabil arti dan bumi bang guru mengenai toko penduduk muka kepa karena kali koyoko nopo akibat uladina opo akibat yang menagami komunitas dan bumi penduduk muka akhir amliin kecewaan orang menangan akhirnya urusannya aladi kami komunitas rupanya ini lagi saking urusan penduduk muka kita dipilih kelawan dorono oleh penduduk muka rusulalu man komunitas rusulalu yang urusannya aladi kami komunitas walajar al-akhirah. Oke, belum ngomongin belum terus nongki masalah al-hujjatul baligh. Kekuatan itu nunggu kamu itu tak. Kalau kapan-kapan nak mati itu pokoknya tahu ngomong tentang al-hujjatul nopo. Begini loh, masalah syubhat. Misalnya orang-orang kafir Mekah itu biasa ada. Termasuk terjadi contohnya. Mas, nak panjang tenang pangeran itu nanya wong sangka kubur. Bukti ini nabi ya, dan nanti saya kira orang sing tani, orang sing apa? Nak ngomong bukti pengiran orang nangekno, orang nangekno bukti ini orang sing. Mulane dari orang kafir nak bantah-bantah nabi, orang gak tangi sama kubur. Fatu biaba ina ing tuntum sodikin, babahku mati mak nyatane orang sing. Ya kaji nabi udah jawab. Wong tani ini kusuk ben tak jero kiamat. Mana diguyu lho wong kafir nopo? Tapi Quran marai jawabannya nabi. Jadi bermutazilah lah itu dalam hari ini bentuk. Jadi kanjeng Nabi diwarai Quran, annagum ila roh, ya annagum ilaihim la yasibun. Ya annagum ilaihim itu sudah tentang keluarga. Terakhir kanjeng Nabi diwarai Jibril, saya takut ngomong kafir. Ngomong kafir sing juga, bapak sing juga. Iku pengen mati loh, yo ora. Kowe kok pengen bojo mati yo ora. Keluarga sing mbok senengi mati oleh ora, yo ora oleh.
Karena oleh kau sama mati, kau tahu kok. Akhirnya satu-satu. Tadi Nabi nanya nanti mati orang itu. Wong kafir, kau nak seneng jauh kau cuma mati jajan. Kau cuma mati, kalau nak mati kan tetap nopo. Akhirnya satu-satu. Berkau wong kafir orang itu nuruti kata itu orang sana kok mati. Paham deh. Dan kita bilang bata-bata kalah sebenarnya sebenarnya lemah. Woi ora iso konten, nak wong-wong iso tangi, mergo sing mate-mate nak kiamat kan ora iso napa. Saiki kita kok wong kafir. Kowe ora seneng bapak. Bapak aku gak seneng anak dia seneng. Kak kepen mati to tak kepin. Yo ora ate itu. Aku gelem ngakoni kalah, tapi syarat iku yo aja mati. Bapak yo aja mati. Yo ora iso nek mati yo. Ya bodoh, aku lah itu mau menusuk penanganan saiki yo ora iso bodoh ae aku yo ora kok. Kan Nabi diwariskan Jibril ini. Takoki Mas. Bodoh wong kan mesti ora tau sing bojone mati utawa bapake mati. Kowe seneng gak nggo bapak murid meneh. Yo seneng jenenge bapak murid meneh. Kowe seneng gak bojo yo seneng. Ya kon nangis, nek kowe pancen seneng yo kon nangis. Yo ora iso kok bodoh bisa. Itu yang jenenge auto jalur balik itu. Jangan sampai kita tidak punya logika ketika orang kafir punya logika. Ketika orang kafir munifatu bi'abaina in kuntum shadiqin. Mas nak pancen ana tangi saka kubur. Saiki wong sing mati tangeno. Kesane kan 1-0, kesane kan napa? Nabi ora iso tenang, Nabi ora pangeran. Akhirnya Nabi diwarisi. Yo ngene teman, Nabi kalah 1-0, ben padha-padha kalah. Kowe seneng gak bapak murid meneh? Kabeh yo seneng ya padha yo tangeno, kenapa? Yo ora iso ya padha lain-lain. Tapi penting kan minimal kesimpulannya padha. Lha iku jenenge al-hujjatu. Itu kali Nabi kata sing tau iki. Nabi muni ora ana penyakit menular. Bareng Yahudi ana unta budiken dijejer unta wah. Sing waras dadi napa? Semono mungkin. Nabi bergubah, jadi orang penyakit menular ternyata Allah waras, jadi budikan jadi nopo. Jadi Nabi sedang, karena sama Nabi kalah. Jebule Nabi takut sing budikan pertama. Yang pertama ketularan sombong. Yang pertama ketularan. Ya dia kelihatan gitu. Berikut ini bahkan ketularan kan sehat, ketularan sing loro pertama ketularan. Lah ngoten iki jenenge al-hujjatul. Jadi ujian balik itu penting dan itu yang bisa diwariskan Nabi lagi di kiamat. Ala basirotin. Kalau sampai punya akidah tetap ala. Kita punya basiro, punya kekuatan hati. Paham ya? Punya kekuatan apa? Ojo kok argumentasi ini yang berketok orang musuh ya masuk akal. Nyatanya orang mulai disik orang sing tani berarti orang tani kok kubur. Sudah harus mati udah ada agak baik. Tentu pertanyaannya adalah itu. Mereka juga punya keinginan sing ora iso kesampaian. Iku mereka hidup sing kepengin hidup terus sehat terus. Nyatanya mereka juga gak iso hidup terus, gak iso sehat. Kan ya sama-sama ndak bisa nentokno karepe dhewe. Lah ngono sing duwe karep namung Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ujung-ujungnya kulillah yuhyikum tsumma yumiitum. Akhirnya Nabi diwaris dengan dia saiki kowe ngomong Allah yuhyikum, Allah sing ngekek urip. Tsumma yumiitum sing maringi akhirnya satu-satu. Kanjeng Nabi ora iso uripno. Wong kabeh ora iso padha-padha. Tapi padha-padha Kanjeng Nabi dianggap menang mergo sesuai dakwahe beliau yaiku wong kon yakin ning kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Ya nek ngono sing iso uripno ya Allah tok, sing iso mateno ya Allah tok. Kowe ora iso mati, ora iso ngomong aku ora apa ya ora iso. Tapi ora iso mati ya padha. Lha iki jenenge al-hujjatul. Coba sampai terus Kanjeng Nabi kalah. Iya, mari ora iso nangekno. Terus jam-jam PKI. Nah, suwarga neraka sing mati tangekno, terus kon crito, nek karo wani yo tak iman aku. Sing mati kon nangekno kon crito, ana tenan suwarga neraka. Engko nek karo ana aku tak napa? Nah, cara aku kalau nang PKI kan, lha sing video iku sapa? Video ku yo kuwi sing lakoni ora video ngono. Sing duwe ide nek ana wong mati ra ide, mak ora kalau duwe napa? Ya lakoni dhewe tangen nopo kuwi kalau sing takon. Yo minimal iso jawab ngono terus ngomong apa paham ya. Paham. Lagi lu nang Islam kan goblok itu ora berber. Pemenang wong soleh-soleh wah manfaat. Kadang wiridan soleh jek mikir semuanya jelas wae.
Pokoknya sifatnya Nabi yang diwarisi wong soleh mesti juga aman. Padahal Nabi di sifat kato, itu banyak orang yang mari sih kan. Kalau di proses bedik-bedik, repot. Nah, minimal misalnya mau ngomong komunis, juga ngomong. Nah, wong mati kok tangekno cerita swarga neraka kok tak iman. Kadang soleh terus menang. Mergo ora iso buktekno nangekno wong. Paling kan usah ngomong, ya omong ya diomongi. Sing duwe ide ku sapa? Ide ku nek yo sing ide ku ya lakoni. Kowe lakoni iki mau ora oleh ide ngono. Aku ora bakal duwe apa. Ini kan saya itu kan pusing deh, no. Lah wong maksudnya wong Islam kudu ngoten iki. Minimal ngoten iki. Kok kanthi Nabi, ajane yo kalah nyatane wong tuwa. Dicecel kudu yo napa? Nah, Nabi ora takok sing ketularan, takok sing pertama. Ora aku maksud iki lho, ketularan sapa. Meriang ngene iki. Lah iku sing ora sing mari iki. Nah. Terus akan. Wala daru akhirat ini udah akhirat. Ayo jangan atau tiga suara berkurang berapa iladina ketiga kayak tak orang bodoh tak kuat sekolah dina uang awam pala tak kidun apalah ya kidun dia di mata ya alam kaya dapat minun mengko iman sirokat. Hatta ida saya asar rusuh. Goyatun de goyal utawi hatta goyatun goyal mama yang perkara dalakan mujono aring atasnya mau bodoh wa ma'asna kau tiga ilahi jalan. Para roh mengko dadi terlambat apa nasruhum apa nulunge ning rusul. Ketika Rasul pertolongannya terlambat, kata Ida saya atas. Jika nalikane harus merasa putus asa. Ya Isa tegese merasa putus asa, sopo harus suruh biro-biro Rasul. Wadonu lan podo yakin sopo Rasul, awal Rasul. Analun dari Rasul kau kudiku. Teman-teman didustakan sopo Rasul. Bintasdid, kelawan tasdid, kudiku. Tadiban lan kedustaan lan iman kang ora iman mujud badhe batas tasdid. Tasdid lan diwaca tasdid. Analum kau kudiku. Jadi bukan kudiku tapi kudiku. Dona tegese nyongko sapa umum pira-pira umat ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku nyulayani sapa Rasul mak ing perkara. Wa adungan model dadi sapa Rasul fi kelawan ma minan nasri sanging pertolongan. Ketika Rasul sudah yakin bahwa mereka akan kalah oleh umatnya, dia memperteko ing Rasul apa nasruna pertolongan itu. Fanusia menyelamatkan insan man ing wong nasal kang ora sapa insan. Dinune kelawan loro fanunati musad dan fanunati wa mukhaffafan fanunji. Wa binune ning lan nun musad dan mate kang sekira iki to panat jiman nasab maning wong nasal kang sama ing seneng man wala rajulan ora sendola apa batu nasikso kita ada gunane kaum sing kaum al-muslimin akan dosa kabeh ayo musyrik ira kang musyrik kabeh. Laporkan teman-teman ana kupi kota sing dan ceritane para nabi ayo rusul ikrotun ta ana teladan apa teladan iki dilapor ke wong sing duweni akal asal tegese wong sing duweni akal. Maka orang-orang Quran ayat dalam Quran yang hadis dan uji tahu orang sendiri wal hadis. Yurtana pun dikecikan sendiri wal hadis. Walakin karena tapi orang Quran itu tasdikal lagi bener kitab ini ya. Jadi kan orang sejumlah Quran. Kau berarti sekecil bener kitab sejumlah Quran. Rupanya nal tutupi yang berapa kitab. Wakaf si lagu dise. Nang Quran jelas no saben perkara. Tapi aku dise. Sekecil jelas no saben perkara. Yuk tadi kang terutama apa Indonesia di sini ing dalam babagan agama. Wa udan Al-Qur'an petunjuk menasola disanging kesesatan. Wa rahmatan lan dadi rahmat, wa rahmatan lan dadi rahmat di kaum ni yu'minun ketika kaum yu'minun akan iman sapa mukminun. Khusus tertentu sapa kaum sing yu'minun dizikir kata sebut. Lintifa ini krono oleh ngalah manfaat kaum sing mukminun di Al-Qur'an dunawi ora kok salehane kaum mukmin. Bisa.